Teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai metode riset akuntansi. Saya akan share screen. Ya, kita mulai ya teman-teman. Pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar riset. Ya, yang pertama ada definisi riset, sumber penelitian, proses penelitian menggunakan metode saintifik, kemudian ada ciri khas dari penelitian ilmiah, kemudian ada macam-macam riset, kemudian ada langkah-langkah riset metode ilmiah. Nah, definisi riset itu sendiri adalah yaitu suatu investigasi atau keingintahuan saintifik yang terorganisasi, sistematik, berbasis data, kritikal, terhadap suatu masalah dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi. Ini menurut Sekaran tahun 2003. Kemudian, definisi riset selanjutnya yaitu pencarian yang sistematik yang menyediakan informasi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan manajerial. Ini menurut Cooper and Schlichter tahun 2003. Ya. Kemudian apa sih teman-teman yang menjadikan kesamaan dari dua definisi di atas ya? Dua definisi ini sama-sama untuk memecahkan suatu permasalahan-permasalahan, ya, untuk menemukan jawaban atau solusi, ya, dengan kita menyediakan suatu informasi, ya. Nah, kemudian untuk sumber penelitian. Dari mana sih sumber penelitian itu sendiri, teman-teman? Ya, jadi ada dari data sumber terpercaya yang pertama, kemudian yang kedua dari masalah atau problemnya, kemudian yang ketiga dari masalah penelitian, yang keempat dari pertanyaan penelitian. Nah, kemudian untuk proses penelitian menggunakan metode saintifik. Bagaimana sih teman-teman ya penelitian menggunakan metode saintifik? Ya, dari struktur teorinya. Jadi pertama kalian pengkonstruksian teori dulu. Ya, kemudian kalian buat nih hipotesisnya seperti apa. Kemudian nanti kalian baru lakukan pengujian empiris dari hipotesis yang sudah kalian buat dan struktur teori yang sudah kalian buat. Nah, kemudian berikut ini ada ciri khas dari penelitian ilmiah. Jadi ada purposiveness. Ya, yang pertama purposiveness yaitu penelitian yang baik adalah memiliki tujuan dan fokus yang relevan, jelas dan perlu. Ya, kemudian rigor. Rigor ini dilakukan dengan menggunakan dasar teoretikal yang kuat, serta rancangan metodologi yang baik dan benar. Kemudian ada testability, yaitu dari ide solutif dalam penelitian yang dapat diuji tingkat acceptance-nya atau tingkat kebenarannya. Kemudian ada replicability, yaitu dapat diulang dengan menggunakan data yang lain. Kemudian ada precision and confidence, yaitu kedekatan temuan penelitian kita dengan suatu realitas, atau dengan kata lain presisi. Ya. Estimasi yang dilakukan adalah benar atau confidence. Kemudian ada objectivity, yaitu kesimpulan haruslah didasarkan pada fakta yang dengan menggunakan data yang aktual, bukan hanya pendapat yang subjektif. Kemudian ada generalizability, yaitu mampu untuk diuji ulang dengan hasil yang konsisten dengan waktu. Ya, jadi objek dan situasinya tuh berbeda. Kemudian ada parsimony. Parsimony yaitu penelitian memiliki simplisitas dalam menjelaskan sebuah fenomena. Ya, teman-teman. Nah, ada macam-macam riset nih. Yang pertama, ada pelaporan, reporting. Kemudian ada penggambaran atau deskriptif. Kemudian ada penjelasan atau explanatory. Kemudian ada prediksi atau prediktif. Nah, langkah-langkah riset metode ilmiah. Nah, ini yang cukup penting ya untuk kalian membuat suatu penelitian atau suatu riset metode ilmiah. Yang pertama, mengidentifikasi isu atau topik dari riset itu sendiri. Jadi sebelum kalian membuat riset, kalian harus pikirin dulu topiknya atau isunya apa yang mau kalian angkat ya. Itu akan masuk ke dalam bab satu. Kemudian yang kedua, menjustifikasi isu tersebut adalah menarik dan penting untuk diteliti. Ini kalian perlu masukkan di bab satu juga. Jadi, untuk kalian melakukan riset atau riset metode ilmiah, itu kalian perlu
mengidentifikasi ya atau menjustifikasi yang menarik bagi kalian tuh apa sih topiknya ya dan penting untuk diteliti saat ini. Jadi misalnya sekarang lagi tren SDG atau sekarang lagi tren penelitian untuk CSR misalnya. Nah, kita teliti untuk hal tersebut, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menentukan tujuan dan kontribusi dari riset. Ini juga akan kalian masukkan di bab satu. Kemudian yang keempat, mengembangkan hipotesis. Ini akan kalian masukin di bab 2, ya. Kemudian merancang riset, ini kalian akan masukin di bab 3. Mengumpulkan data, ini akan masuk di bab 4. Kemudian menganalisis data dan menguji hipotesis, ini akan masuk di bab 4. Membuat ringkasan, mengevaluasi, dan mendiskusikan hasil dari pengujian, serta menyimpulkan hasilnya. Jadi kalian sudah mengidentifikasi nih isu risetnya apa, terus kalian udah tertarik nih, kalian mau neliti SDG misalnya. Lalu kalian tentuin tujuannya tuh dari riset kalian, kenapa sih kalian memilih SDG, ya. Kemudian hipotesisnya, itu juga kalian perlu kembangkan. Nah, baru kalian kumpulin datanya, lalu kalian analisis dan kalian uji. Setelah kalian uji, itu kalian buat ringkasannya, terus kalian evaluasi, kalian diskusikan hasil pengujiannya, lalu kalian simpulkan hasilnya. Lalu yang ke-9, menunjukkan keterbatasan dan halangan-halangan dari riset, ini akan masuk di bab 5, dan kemudian mengusulkan perbaikan-perbaikan riset berikutnya. Ini juga ada di bab 5, ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, teman-teman.